Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi kita di acara bincang-bincang tentang membahas akuntansi di materi Adjusting the Account. Perkenalkan, saya sendiri sebagai hostnya, Aldi Masaputra, dan bintang tamu dihadiri oleh Ibu Nuke Septianti, Bu Nado Salsabil, Ibu Ratna Wijayanti, dan Ibu Nuki Febriana Putri. Di sini kita ada materi Adjusting the Account yang akan diperkenalkan oleh Ibu Nuke Febriana Putri. Kepada Ibu Nuke, dipersilakan. Baiklah, di dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya setelah neraca saldo dibuat. Mengapa ada akun-akun yang tidak menunjukkan nilai sebenarnya? Ada akun-akun yang tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya itu dikarenakan waktu setiap perusahaan membuat laporan keuangan itu berbeda-beda. Apakah Ibu Nuke bisa menunjukkan setiap waktu untuk membuat laporan keuangan? Jurnal penyesuaian dapat dibuat dengan 4 waktu. Yang pertama, kuartal, yaitu setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, semester, yaitu setiap 6 bulan sekali. Dan yang ketiga, fiscal years, periode akuntansi dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, calendar years, atau periode waktu yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Baiklah, terima kasih Bu Nuke. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang membahas accrual basis dan cash basis. Kepada Ibu Nado, tolong jelaskan perbedaan di antara kedua tersebut. Baiklah, perbedaannya itu kalau accrual basis, kita mencatat transaksi itu tanpa memperdulikan adanya kas yang masuk atau kas yang keluar. Kalau menggunakan cash basis, kita itu mencatat transaksi apabila perusahaan itu menerima kas masuk atau mengeluarkan kas. Contohnya, misalnya pada tanggal 1 Januari, perusahaan membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta dan akan dilunasi pada tanggal 4 Januari. Nah, kalau pada accrual basis, dia mencatat pada tanggal 1 Januari itu dengan jurnal peralatan pada akun payable sebesar 10 juta. Kalau pada cash basis, dia tidak mencatat dia tidak mencatat transaksi pada tanggal 1 karena dia tuh hanya mencatat ketika adanya kas yang masuk atau kas yang keluar. Nah, kalau pada tanggal 4-nya dia accrual basis, dia mencatat akun payable pada cash sebesar 10 juta dan di cash basis dia akan mencatat peralatan pada kas sebesar 10 juta. Oh, oke. Jadi kalau pada prinsip pengakuan beban dan prinsip pengakuan pendapatan, itu diakuinya kapan mereka berdua? Baiklah, kalau pada prinsip pengakuan beban, dia itu diakui ketika beban telah terjadi dan manfaat telah kita rasakan, tanpa memperdulikan adanya kas yang keluar atau tidak. Kalau pada prinsip pengakuan pendapatan, itu diakui ketika jasa sudah kita berikan, tanpa memperdulikan adanya kas yang masuk atau keluar. Terima kasih Bu Nado. Ya. Dan prinsip akuntansi yang keempat itu ada matching principle. Jadi, tolong Ibu Ade jelaskan apa itu matching principle. Matching principles adalah prinsip akuntansi di mana pendapatan dan beban-beban yang berhubungan dengan perolehan pendapatan atau dengan untuk mendapatkan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Bisakah Ibu Ade berikan contohnya? Untuk matching principle? Contohnya misalnya perusahaan A pada bulan September mendapatkan pendapatan senilai 10 juta. Maka beban-beban selama bulan September tersebut juga harus dilakukan dalam rangka mendapatkan pendapatan 10 juta tadi.
Saya akan bertanya tentang tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Jadi, coba tolong Ibu Ade sebutkan apa aja tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian tersebut. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian, yang pertama, untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban sudah dipatuhi. Artinya, kalau tidak dibuat jurnal penyesuaian, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Yang kedua, agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Pada neraca saldo, perusahaan pada setiap akhir periode telah memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing. Namun, ada beberapa akun yang saldonya belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Misalnya, saldo akun perlengkapan atau supplies pada neraca saldo berasal dari pembelian perlengkapan yang dilakukan di awal bulan. Maka, sampai akhir periode, saldo perlengkapan masih sebesar nilai perlengkapan yang dibeli. Padahal perlengkapan yang dimiliki perusahaan akan dipakai oleh perusahaan selama periode tersebut, sehingga pada akhir periode nilai perlengkapan yang tersisa tidak lagi sebesar nilai perlengkapan awal. Jadi setelah jurnal penyesuaian itu dibuat, lalu larinya itu kemana? Jurnal penyesuaian yang dibuat langsung diposting ke buku besar kembali untuk akun-akun yang sudah mempunyai buku besar sebelumnya. Maka dimasukkan ke dalam buku besar tersebut, dan akun-akun yang belum ada buku besar sebelumnya, maka dibuat buku besar yang baru. Dan di jurnal penyesuaian itu ada dua tipe utama penyesuaian. Satu adalah deferral atau ditangguhkan, dan di deferral ada prepaid expense. Tolong kepada Ibu Ratna Wijayanti jelaskan apa itu prepaid expense. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai prepaid expense, saya akan menjelaskan mengenai dua jenis akun yang akan disesuaikan, yaitu akun deferral ataupun yang disebut dengan akun ditangguhkan. Maksudnya, ditangguhkannya sebagai beban atau pendapatan dan akan diakui sebagai pendapatan atau sebagai beban pada jurnal penyesuaian jika telah memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Maksudnya, dari telah memenuhi prinsip pengakuan pendapatan beban adalah ketika kita sudah merasakan adanya manfaat yang kita rasakan. Dan diakui sebagai prinsip pengakuan pendapatan ketika kita sudah memberikan jasa tersebut tetapi belum diterima uangnya ataupun sudah. Baiklah, kita langsung akan menjelaskan mengenai prepaid expense. Prepaid expense artinya beban dibayar di muka. Adalah ketika perusahaan sudah membayar sebelum masa manfaatnya dirasakan oleh perusahaan. Sehingga pada saat terjadi transaksi pembayaran, belum boleh diakui sebagai beban, tapi kita mengakuinya sebagai aset perusahaan. Atau kita catat sebagai, kita contohkan saja, kita membayar sewa dibayar di muka. Berarti kita akan mencatat prepaid rent pada cash sebesar sewa yang akan kita bayarkan. Baiklah, bagaimana nanti bentuk jurnalnya jika sudah melakukan penyesuaian? Kita contohkan dari yang sudah saya sebutkan tadi, kita membayar sewa dibayar di muka, kita anggap sebesar 6.000 yang akan dihitung dari bulan September. Nanti kita akan menghitungnya itu setiap bulannya. Berarti 6.000 itu kita bagikan dengan 12 bulan. Karena itu masanya 1 tahun. Biasanya kalau sewa dibayar di muka itu kita membayar 1 tahun ataupun tergantung keinginan perusahaannya masing-masing. Nanti pada akhir bulan kita akan menghitung berapa masa manfaat yang sudah kita rasakan, yaitu sebesar selama bulan Desember tadi. Berarti $6.000 kita bagikan dengan 12 bulan sama dengan $500. Yang itu bentuk jurnalnya adalah
rent expense atau beban sewa di debit sebesar 500 dan prepaid rent di kredit sebesar 500. Di tadi Ibu Ratna menjelaskan rent expense-nya di debit. Mengapa rent expense itu didebitkan? Rent expense didebitkan itu di saat kita mengakui adanya beban. Sebesar apa sih manfaat yang kita sudah rasakan? Tidak mungkin sewa kita itu akan tetap terus-menerus selama 1 tahun itu. Maka kita harus mengurangkannya. Cara mengurangkannya adalah membalik akun tersebut. Berarti kita membalik akun prepaid rent dan mendebit akun rent expense ataupun beban yang sudah kita rasakan. Baiklah, kita akan masuk ke tipe utama penyesuaian yang kedua. Itu ada akrual. Tolong Ibu Ratna jelaskan apa itu akrual. Baiklah, akrual adalah salah satu asumsi akuntansi yang mengatakan bahwa kita mencatat setiap jurnal itu tanpa memperhatikan adanya aliran kas masuk ataupun kas keluar. Ini sangat berhubungan dengan prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Di akrual itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada accurate revenue, accurate expense, dan accurate interest. Tolong Bu Ratna jelaskan apa itu accurate revenue. Baiklah. Tadi kan akun akrual itu terbagi menjadi 3, revenue, expense, dan accurate interest. Kita akan menjelaskan mengenai accurate revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Yaitu pendapatan yang sudah terjadi karena jasa sudah diberikan, tetapi sampai tanggal kita melakukan pelaporan belum diakui karena uangnya belum diterima, sehingga harus dibuat penyesuaian untuk mengakui pendapatan tersebut. Coba Ibu Ratna berikan contoh setelah membuat jurnal penyesuaian. Contoh soalnya. Oke. Baiklah, kita contohkan misalkan perusahaan A. Pada tanggal 30 September 2020, sudah diselesaikan jasa iklan senilai $800, tetapi uangnya belum diterima oleh perusahaan. Maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya pendapatan jasa sebesar $800, meskipun uangnya belum diterima. Kita harus mengingat bahwa accrued revenue ini sangat berkaitan dengan asumsi akrual. Accrued revenue juga diartikan sebagai prinsip pengakuan pendapatan yang sangat berkaitan dengan asumsi akrual tadi. Berarti bentuk jurnalnya adalah, berarti nanti kita akan membuat jurnalnya adalah account receivable atau piutang usaha di debit sebesar 800 dan service revenue di kredit sebesar 800 atau pendapatan jasa kita tadi. Bisa Ibu Ratna tolong jelaskan mengapa akun receivable-nya didebitkan? Akun receivable didebitkan karena kita sudah memberikan jasa kita nih. Tadi kan jasa iklan kita sebesar $800. Sudah kita berikan, tetapi kita belum menerima uangnya. Berarti kita tidak boleh mengakui adanya uang masuk. Kita harus mencatatnya sebagai piutang usaha atau hak perusahaan kita untuk menagih kepada pihak yang berutang sebesar $800. Dan kita kreditkan service revenue, pendapatan jasa kita sebesar 800. Mengapa kita sudah boleh mengakui pendapatan? Karena kita sudah memberikan jasa kita sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih kepada para bintang tamu membantu menyelesaikan materi pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya sebagai host, saya minta maaf. Kita akhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.